Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La dunia wa kulaniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal anbiya wal mursalin. Min Allah ta'ala. Adalah Zumratul Huda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, para sepuh tokoh masyarakat yang saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, para ulama, para kiai, para habaib malam ini yang hadir cukup banyak. Insya Allah majelis penuh barokah. Amin. Alhamdulillah hadir guru kita Bapak Kiai Haji Somali Mufid, Bapak Kiai Arif Setiawan. Di absen aja, absen ya. Ya, Kiai Muhammad Jamil, Habibuna Habib Usman Al-Haddad, Habib Bakir, Al-Habib Arun Asgab, Ustadz Solihin, dan para guru-guru, para ustadzah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ya Bu, ya Bu. Pak Lurah ada Pak Lurah, RT ada RT, kemana RT? RW ada RW, oh sibuk RW ya. Wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Zumratul Huda Al-Mukarram, Bapak guru saya Bapak Kiai Haji Muhammad Yunus beserta istri dan keluarga, mudah-mudahan tambah barokah. Amin. Amin. Para guru-guru, para santri, wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Rasulullah, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Alhamdulillah Banser ini Banser ya. Insya Allah Banser masuk surga semua. Karena anjing aja cinta ulama masuk surga, apalagi Banser. Pendiri Banser itu saya. Banser itu kehebatannya banyak, cuman kelemahannya 2. 1, enggak tahan lapar. Yang kedua sama bini takut banget. Nggak usah cengar-cengir dah, Banser cengar-cengir.
pendiri Banser nih saya dulu. Alhamdulillah dengan asbab kita diundang oleh Allah dan Rasulullah melalui guru kita Pondok Pesantren Jumratul Huda. Malam ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia Pondok Pesantren Jumratul Huda dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan panitia dan orang-orang yang membantu untuk acara ini, baik harta, pikiran, tenaga, akan segera diganti oleh Allah dengan rizki dan pahala yang berlipat ganda. Kita pun yang hadir meluangkan waktu meninggalkan kegiatan rutin karena cinta kepada Rasulullah, cinta kepada majlis taklim, cinta kepada silaturahim, insya Allah dapat barokah dunia dan akhirat. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah, usahanya lancar, kalau wafat husnul khotimah, masuk surga kumpul dengan Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Saya dengan Kiai Muhammad Yunus, ini satu thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Ditambah karena saya dari Gunung Jati, yaitu Tijani. Jadi dikir terus karena udah tua. Amin. Amin. Makanya kata guru saya, biar sibuk, kalau satu santri harus ikut, harus hadir kecuali kamu dipanggil Izrail. Begitu katanya Mas. Ini ceramah biasanya sampai jam berapa sih biasanya? Jam 2. Terima kasih. Saya kebetulan di MUI Ketua Ulama se-Indonesia, tugasnya nyari Islam sesat. Besok akan rapat Senin, pesantren Amrotul Huda, pesantren sesat. Emang kenapa? Dan haji sampai jam 2. Masa ngaji sampai jam 2? Kata Kiai Muhammad Yunus, yang penting Kiai datang. Begitu. Selama mah panjang pendek amplop sama. Begitu katanya. Masa jam 2. Ini guru saya yang moto nih. Saya dulu waktu muda takut banget sama bini. Dikasih wirid sama dia. Masya Allah nurut banget. Saya kasih undur-undur. Begitu caranya. Terus Bu, kita ngomong secara kampungan aja ya. Karena Citayam ya. Isra menurut bahasa itu artinya jalan. Mi'raj menurut bahasa artinya naik. Ini menurut bahasa. Jadi Isra jalan, Mi'raj. Tapi kan kaitannya sama agama jangan dimain-mainin ya. Ya. Gak boleh satpam dia ngomong, lu mau kemana satpam? Gua mau Isra. Gak boleh. Gak boleh ya. Ya. Ibu-ibu juga sama laki nggak boleh ngomong gini, dengerin, bang, udah lama nih kita nggak mi'raj, nggak boleh. Iya tinggal bang naik gitu aja udah. Kalau menurut istilah agama,
Isra itu diperjalankannya Nabi besar Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina. Itu namanya Isra. Jelas nih? Jelas nih? Kalau Mi'raj, Rasulullah ditaikkan oleh Allah melalui buraq dari Masjidil Aqsa tembus 7 lapis langit, kemudian ke Sidratil Muntaha, jumpa dengan Allah, menerima perintah sholat. Betul apa betul? Betul apa betul? 50 rakaat jadi 5 waktu. Itu namanya jelas nih? Jelas? Ya udah segini aja. Kan tujuannya itu. Jadi kalau Isra diperjalankannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Aqsa di Palestina, namanya Isra. Mi'raj, Rasulullah ditaikkan melalui buraq oleh Allah dari Masjidil Aqsa, tembus 7 lapis langit ke Sidratil Muntaha, ketemu Allah, menerima perintah sholat 50 rakaat jadi 5 waktu. Jadi ini sholat bukan oleh-oleh, bukan ya? Ya? Sebab kalau oleh-oleh mah boleh ada boleh enggak, betul betul. Ini kewajiban sholat, itu namanya Mi'raj. Nah, itu kesimpulannya itu aja. Kalau ada orang nanya, kita kan Isra Mi'raj udah yang 100 kali, ada yang 200 kali, tapi jawab kalau bisa, betul apa betul? Ini jawabannya. Orang sekarang pada protes. Lu dari mana? Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Gue kagak tahu. Prek, begitu maksudnya. Ini kewajiban saya. Betul betul. Nah, sekarang satu pertanyaan yang bisa jawab dapat umroh gratis. Betul? Dari Pondok Pesantren Jumrotul Huda. Ayo. Umroh gratis. Kiai dengerin. Yang bisa jawab umroh gratis. Kenapa Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan? Ayo jalan. Yang bisa jawab umroh gratis. Ayo jawab. Ayo jawab. Kadang nggak ada jawab, maka umroh gratis batal. Udah begitu aja. Masa nggak ada yang tahu sih? Ini yang ngomong profesor, jangan macam-macam. Tapi walaupun profesor di kampung, yang penting nenek-nenek bisa senyum begitu. Biar pinter kayak apa? Kiai serius, goblok ya kiai begitu kayak brengsek banget. Dengerin ya, ya. Sebabnya yang pertama untuk mempertebal keimanan Nabi besar Muhammad. Satu. Emang Nabi Muhammad imannya kurang tebal? Udah, tapi dipertebal dengan pengalaman. Emang apa Kiai? Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10. Itu 10 tahun Nabi tantangannya luar biasa. Disinting-sinting, digila-gila, diblokade ekonomi, dilemparin batu, terakhir akan dibunuh. Ini perjuangan untuk ulama, untuk kiai, untuk habaib, banyak cobaan, betul-betul. Jadi kiai cobaannya banyak, jangan enak-enak, jangan enak-enak.
Karena al ulama warasatul, lihat Rasulullah. Terus nih, yang sopan dong. Ini kan pesantren. Saya ini kiai bukan tukang parkir. Hanya kiai jangan terus-terus begitu dong. Hormati sedikit nggak sih? Masya Allah. Ditanya kiai terus nih, terserah kiai begitu. Jangan terus. Ngomong terus sekali lagi saya pulang benar-benar Masya Allah. Gimana terus nih? Lanjut. Terserah kiai pulang. Ini lagi gencar-gencarnya ujian. 2 bemper utama wafat. Yang pertama pamannya Abu Thalib. Walaupun gak masuk Islam, tapi padang badan untuk membela Rasulullah. 2 pembela Rasul. Yang lain musuhin semua. Nggak lama istrinya tercinta Siti Khadijah. Masya Allah. Oleh. Biar jenderal, biar profesor, biar kiai, biar ulama, bini mati kacau. Kecuali Pak Prabowo. Makanya kita doain Pak Prabowo punya panjang umur ya. Ya, jangan kena santet ya. Ya, sebab kalau mati 2 tahun gantinya nggak tega gantinya. Nggak tega. Wajib berdoa supaya Prabowo panjang umur, NKRI aman. Tolong catat. Wajib. Kalau Prabowo meninggal gantinya Gibran. Bagaimana ngatur negara Gibran? Orang ngatur bambu di laut aja belum bisa. Lah laut di pagar. Bukan banyak ngomong. Masa laut ada sertifikatnya? Rakyat dibohongin. Doain biar santetnya nggak kena. Amin. Wajib itu. Wajib menyelamatkan NKRI. Kalau nggak Cina habis di Indonesia ini. Kok Kiai tahu? Ketua MUI dilawan. Kali-kali nyombong di kampung ya. Biar tahu ya. Ya. Istri tercinta wafat. Biasanya rumah tangga yang meninggal duluan biasanya kan suami dulu biasanya ya. 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 Mahasiswa saya nanya, Kiai, kenapa rumah tangga yang meninggal duluan suami dulu, jarang istrinya dulu? Karena mahasiswa kan jawabnya kudu ilmiah. Kalau di kampung mah yang penting kan ngerti ya. Kenapa laki pada mati duluan? Karena setruk dimintain duit mulu sama bininya. Begitu kalau itu. Kewajiban bermanfaat. Dia yang ngomong, bininya siapa dia ngomong tuh? Iya kewajiban ya. Sebab tugas suami kan ayut imaha ida atam wa yaksuha ida tasa. Tugas laki nyari duit, tugas bini ngabisin. Makanya bini itu tugasnya bukan nyuci piring, bukan masak, bukan ngepel, Tugas bini itu 2 kalau pengen masuk surga, amin. Taat sama Allah, nurut sama laki, begitu. Kalau kata laki nyuci piring, Bu, nyuci, begitu. Bu, masak, Bu, begitu. Karena surga bagi istri di bawah telapak kaki. Dengerin saya ngomong. Makanya kalau laki pelit, dimintain duit kagak ada, colong aja.
Boleh daripada nyolong ayam tetangga. Colong. Betul. Bang mau masak gak punya duit, kagak ada. Yang lagi tidur di dompet ada 500, colong 300 begitu. Boleh daripada anak kelaparan. Beli bandeng, beli ayam, beli sayur jam 12 bang makan bang. Kata lakinya katanya nggak punya duit bu, kok ini komplit banget. Alhamdulillah bang dapat rezeki mendadak. Lagi makan ditanya enak bang, tumben lu hari ini lu masak lezat banget. Iya bang, kalau barang haram mah enak. Udah kenyang bilangin kan gua colong gitu. Ini nyolong gini halal orang dimakan bareng-bareng. Marah enggak? Ya enggak, orang udah kenyang. Praktekin besok. Itu yang ngomong mulu janda apa perawan sih? Saya udah keliling dunia ceramah baru tumben itu ngomong mulu. Ini kan bininya siapa sih? Yang diomelin kalau bini lagi cerewet ya. Nah, kalau mahasiswa lain, kenapa laki mati duluan, emak hidup? Sebab kalau laki mati, emak hidup, anak terurus. Betul. Nah punya anak 5, lakinya mati, emaknya hidup, keurus nggak? Keurus. Mana contohnya? No ayam. Lah itu ayam kan nggak punya laki ayam. Ada juga selingkuhan. Nah punya anak 10 hidup semua. Betul betul. Kakak kukuk. Ini penting. Nah, sekarang punya anak 5, laki hidup, emak mati. Aduh. Apalagi laki kawin lagi. Allah. Hancur anak. Saya punya anak buah kiai, istrinya mati, nikah lagi jam 2 telepon. Ngapain telepon kiai? Lapor. Emang apa? Bini baru mantap. Emang apa? Kentutnya aja budurin. Ntar lama-lama juga apa katanya begitu. Nah, saya juga pertama kali nikah, dikira bini saya nggak pernah kentut, dikira saya. Begitu anak 2, ya Allah miring, bangun, gitu. Ternyata ada penelitian di Eropa bahwa suami ngisep kentut istri merupakan vitamin B kompleks. Begitu mau. Jadi adanya medsos, ada positif, ada negatif. Kemarin di Jerman 4.000 Kristen baca syahadat. Dari sini. Bukan karena dengerin ceramah, bukan. Lihat orang Islam mabok enggak, judi enggak, sholat 5 waktu. Dia melihat praktek orang Islam. Termasuk kemarin California, berapa ribu yang syahadat. Kalian masjid aja nggak terbakar, masjid nggak terbakar. Jadi mereka bukan dengerin dakwah, bukan kelakuan umat Islam. Ya. Makanya saya melantik NU di Jerman, di Inggris, kemudian terakhir kemarin di Belanda. Wah asik saya ke Eropa terus. Makanya biar tua semangat, kenapa? Duit dolar terus. Ini betul. Mendunia sampai sarung dipersoalkan. Kenapa? Karena 40% itu di Jerman anak muda burungnya nggak bangun. 40%. Kenapa? Karena terlalu sering pakai celana dalam yang mengandung polisterol. Ini bahaya. 40%
Pantes enduk mewajibkan sarung, mantap. Makanya kiai mah nggak ada yang kondor, nggak ada, karena sirkulasi udara. Mana ada kiai kondor, nggak ada. Anak banyak ceplok lagi, karena angin. Dulu Islam dibohongin, dulu Quran dijelek-jelekin, dulu Rasulullah dijelek-jelekin, tapi lihat sekarang ada medsos. Hati-hati sekarang. Orang-orang ngerti ini sekarang. Hati-hati. Tapi bahayanya banyak karena yang menguasai ini Yahudi. Ini 23 kitab kuning di sini. Saya dulu ngajar kan pakai masjid, pakai tas dulu ya. Sekarang mah ini aja. Tapi kan lagi enak-enak pegang kitab, keluar TikTok. Sek bebas ala Korea, telanjang empuk. Jadi saya terpaksa nonton dulu gitu lah. Makanya 40% anak SMP, SMA di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Menteri Dikbud yang dulu yang berhenti supaya aman diwajibkan anak bawa kondom ke sekolah. Langsung saya parani. Ini penting. Terus nih. Ibu dulu ibu ya. Kenapa Allah sedih? Ditinggal istri. Kenapa? Karena almar'atu madrasatul ula. Perempuan itu guru pertama buat anak-anak. Tolong catat. Almar'atu imadul bilad. Perempuan tiang negara. Kalau perempuannya bagus, negara bagus. Perempuan rusak, negara rusak. Perempuan tiang rumah tangga. Betul? Kalau istrinya bagus, biar suami brengsek aman. Ngeri. Biar lakinya nggak bisa ngaji, asalkan bini bisa ngaji, anak bisa ngaji. Betul? Biar lakinya nggak pernah mulu dan mancing mulu. Betul. Tapi kalau bininya mulu dan anak mulu, 75% mak adalah pendidik pertama bagi anak. Dengerin saya ngomong. Soalnya jarang kan yang ngomong begini kiai ya. Ya. Dengerin mak. Jadi 75% anaknya bagaimana emaknya. Bahasa batuk, diam aja. Saya ini profesor, ngerti bahasa batuk, tinggal ngomong aja bini saya begitu aja. Ini biar paham. Maaf, saya ditakdirkan anak 9 dari 11. Ayah saya santrinya Mbak Sim As'ari. Biar profesor doktor saya nggak boleh jadi pejabat, hanya jadi kiai aja. Alhamdulillah punya pesantren 5, punya kampus 2. Tapi kawin harus sama santri. Saya jarang di rumah kecuali malam Jumat saya pereh. Karena alumni pesantren anak saya bisa ngaji semua. Karena emaknya bisa ngaji, emaknya bisa ngaji. Makanya anak saya ada yang di Tarim, santrinya Darul Mustafa, ada yang di Akob, ada anak saya itu. Itu anak saya di Akob, sekarang udah profesor doktor. Ada yang santrinya Habib Jen Smith. Itu anak saya itu. Hadis hafal, tafsir hafal. Emak. Dia lagi nggak bisa apa-apa. Asal emaknya ngerti Quran, amin. Ngerti sholat, amin. Ngerti wudhu, amin. Ngerti junub, amin. Lah anak pintar, orang sehari-hari sama emak. Apa ngerotot? Ini penting.
Soalnya jarang karena ini masa depan anak pesantren. Nah sekarang maaf untuk ibu-ibu dulu, bapak-bapak belakangan ya. Nah ibu ngaji nggak bisa, Quran nggak ngerti, tajwid nggak ngerti, fikih kagak ngerti, tauhid kagak ngerti, tapi pengen masuk surga. Betul betul. Bodoh tapi pengen masuk surga. Caranya dua, dengerin. Yang pertama ntar pulang ngomong sama lakinya, Bang, setelah dengar ceramah dari kiai, ternyata 75% saya ngedidik anak, abang 25%. Kok saya sedikit, kan abang mah nyari duit, begitu. Nah, sedangkan saya kan ngaji kagak ngerti, fikih kagak ngerti, tajwid kagak ngerti. Gini aja Bang, supaya abang ke surga, saya ke surga, anak ke surga, saya ikhlas, saya ridho, silakan abang nikah lagi. Dengan siapa? Dengan ustadzah untuk ngajar anak kita. Begitu, mewakili ibu kawinin nama ustadzah. Itu begitu. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Ya kan wakilin ibu. Jadi nggak setuju nih. Ciri-ciri dekat kiamat, kiai dilawan nenek-nenek. Yang kedua, kalau nggak setuju, kalau ibu nggak setuju, dengerin saya ngomong nih, mumpung Isra Mi'raj ya, anak wajib masukkan pondok pesantren Jumratul Huda, wajib. Setuju? Setuju? Ntar pulang ngomong. Oh. Lu tinggalin tuh yang pulang berdi SD, SMP, SMA. Lu mondok di Jumratul Huda. Nggak mau mak. Nurut, mak urus. Kan nurut, mak cekek. Gitu. Lama pulang ngaji galak banget begini tau. Emak gak bisa ngaji kan. Apalagi baba lu lebih goblok dari emak. Nah lu lagi gak bisa ngaji, ntar kita ke neraka rombongan sabus goblok. Nah supir baba lu, kenek emak, penumpang lu. Kata malaikat kemana kok neraka? Gimana sih? Nah kalau lu mondok toh, bapak di neraka, ibu di neraka, amin. Lah anaknya malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, pindah ke surga, Bu. Pak, pindah ke surga. Apa yang menyebabkan saya ke surga, malaikat? Anak lu yang sedang mondok di Jumratul Huda, ngirim Yasin, ngirim Quran, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Itu walaupun nunggak, doa sampai. Makanya harta warisan bagi kita yang tua kalau pengen mati, bukan tanah 70 hektar, bukan harta 300 triliun, tapi anak soleh. Itulah warisan yang paling mahal. Maaf saya agak keras begini karena saya lapar ya. Biasanya kan suruh makan apa kayak dulu ya. Ini ajak ngobrol aja pengen gitu masuk. Ini ada kue, ada apa, kita air aja pengen saya banget masak. Ini kalau bukan satu guru gua bakar nih pesantren benar.
Saya ditakdirkan oleh Allah mengajar konglomerat 30. Tapi syaratnya nggak boleh ada ibu-ibu. Saya disuruh oleh Gus Dur. Saya sekretaris Gus Dur 22 tahun. Kalau tanya Gus Dur bukan saya. Kiai ngajar boleh. Saya ngomong terima kasih Pak. Kita sama-sama tua. Kita introspeksi. Selamat ya Pak, anaknya di Amerika, di Cina, di Singapura, di Amerika, hartanya triliunan anak-anaknya. Tapi kalau sholat enggak, ngaji enggak, ibadah enggak, mati enggak ada gunanya buat kita. Maaf, saya di Cilandak, mertua saya ini anaknya pitung. Jadi saya ini nikah dengan cucu pitung. Gue galak banget. Makanya saya galak karena menantunya pitung. Makanya sama istri saya takut banget. Makanya saya banyakin anak aja, bunting lagi. Makanya jagoan mesti takut sama bini. Contohnya Umar bin Umar, setan aja ketemu Umar takut, setan. Tapi sama bininya, Bang, seduhin kopi dong. Percis saya. Makanya ke teman saya Jainuddin di panggung, oke, depan bini prep. Emang begitu. Terus nih. Itu kalau lebaran, itu bawa mobilnya 40 miliar. Bininya dibawa rok pendek, celana hitam, kerudung hitam. Lakinya hitam semua, bawa kembang seorang satu. Karena kuburannya dekat orang tua saya liatin aja. Itu lakinya ngomong, Bapak, ini aku Bapak. Ini aku datang Bapak. Ini istri aku Bapak. Yasin enggak, tahlil enggak, Fatihah enggak. Istrinya pegel, lakinya ngomong kelamaan. Akhirnya duduk karena nggak ada kursi di atas kuburan mertuanya, rok pendek ngomong begini. Kira-kira mertuanya di kuburan ngomong apa? Kira menantu setan. Gua nggak doyan gitu-gituan gitu. Mereka semua nangis. Akhirnya datang ke Gus Dur minta pondok pesantren khusus untuk orang kaya. Nah itulah yang di Limo. Namanya Al-Manar Azhari, kerjasama dengan Al-Azhar Kairo. Itu Gus Dur yang nyuruh. Orang miskin kayak begini nggak saya terima. Orang-orang kaya, konglomerat, jenderal-jenderal. Tapi mendingan ngurus anak orang kampung 1000 daripada anak orang kaya 1. Pusingnya luar biasa. Mungkin waktu bikinnya habis nyolong asma, nyolong ini, bandelnya amit-amit. Karena saya orang Banten, orang Cirebon, datang ke bapak saya, nih wiridnya. Gak usah batuk. Bila perlu malu gue wiridin. Begitu. Ini penting punya wirid untuk menundukkan anak-anak bandel itu. Makanya sekarang pesantren luar biasa. Ini penting, pesantren ini penting. Kenapa saya bahas pesantren? Karena di pondok pesantren saya punya persoalan besar dengan Pak Jokowi. Dari PBNU, biar tahu perjuangan kita kiai tua. Waktu muktamar di Lampung, Pak Jokowi tidak mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Gak mau. Karena kata Belanda ditanya oleh Amerika, ente lama di Indonesia, musuh utama siapa? Pondok pesantren. Jadi kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan NU dan pondok pesantren. Itu. Memang kenapa? Karena NU 100 juta. Pondok pesantren kiainya macam-macam. Kiai itu kan ada kiai tandur, kiai sembur, kiai wuwur, kiai catur, ada kiai ngawur juga ada. Yang harus kita takuti bukan ini, tapi yang Allah. Itu nunjuk lenger, Pak. Hati-hati. Sama kiai yang ngomong itu hati-hati. Yang dekat dengan Allah tuh, yang tukang zikir itu hati-hati.
Kalau ini mah adanya Syekh Abdul Qadir Jalani, namanya Ahmad Abdul Qadir Jalani, tukang pidato. Kalau Syekh Abdul Qadir Allah, 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 torikot. Kudu masuk yang tua-tua torikot supaya nggak sombong. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya dari mulai zaman Harto, dari zaman Soeharto, dari zaman Bung Karno, sampai zaman Gus Dur dilengsarkan karena akan melegalkan pesantren, sampai Pak Jokowi susah untuk tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Dengerin, biar paham. Jangan direkam ya, ya. Tapi di medsos sudah ada, biar tahu ya, ya. Hanya saya ngomong begini, maaf. Kalau nggak ada kiai, nggak ada pesantren, nggak ada ulama, saya yakin pejabat ke neraka semua. Emang apa kiai? Kapan RT ngajari idgham biguna? Kapan lurah ngajari idgham mutamatsilain? Ayo jaga. Kapan camat ngajar ihfaz sakawi? Ayo jaga. Kapan presiden ngajar furudul wudhu? Ini semua cerminan dari ketuhanan yang maha. Hancurnya Indonesia karena ketuhanan tidak pernah dipikirkan. Hancur seperti sekarang. Nyolong ayam 5 tahun, korupsi 3 triliun 6 tahun setengah. Bayangin coba. Kenapa? Karena ketuhanan nggak dipakai. Betul apa betul? Karena akhlak rusak. Dikiranya hidup cuma di dunia, mampus neraka. Saya kalau lapar begini nih. Coba tadi kasih makan dulu, nggak begini saya. Masya Allah. Bagaimana kalau saya makan dulu? RT digaji, RW digaji, lurah digaji. Kapan pemerintah gaji kiai? Tapi kiai haram berontak pada negara. Karena NKRI harga mati. Betul Pak? Betul? Betul? Kami tidak pernah berontak, tidak pernah jelek-jelekan pemerintah. Betul? Dan tidak pernah merepotkan pemerintah. Kita bikin proyek sendiri. Apa itu kiai? Muludan, tahlilan, rajaban. Itu proyek kiai goblok. Kalau ada yang melarang muludan, gua injek-injek sekarang. Masya Allah. Udah gaji dari kiai, dari pemerintah. Enggak ada, muludan kagak boleh. Rajaban kagak boleh, tahlilan kagak boleh. Lah kita duit dari mana? Kan kiai mah ikhlas, kiai ikhlas tapi bini goblok. Sekali Ki Yunus ini satu torikot, ikhlas nggak diamplopi. Tapi kan pulang bingung dari mana bang? Yunus ngapain? Cara Isra, amplop mana? Ikhlas. Kata bini saya, ikhlas. Emang anak lu kenyang dikasih makan ikhlas? Daripada saya ribut sama bini, mau dia gebugin Yunus sebenarnya. Pokoknya orang NU mah habis muludan ada rajaban, habis rajaban ada puasa. Amin. Habis puasa ada halal bihalal, ada haji jadi muter ada. Maka COVID kemarin 2 tahun perek nggak ada yang ngomong. Makanya itu motor pada digadein semua. Kalau saya mah punya pesantren, kalau subuh ya Allah, mudah-mudahan nenek-nenek samping pesantren mati lagi ya Allah. Terus nih, alhamdulillah 5 hari dipanggil lagi, Pak Presiden mau tanda tangan. Alhamdulillah. Karena kita kan berontak kalau nggak mau tanda tangan. Udah akhlak rusak, pesantren kagak diakui. Allah. Tenang aja Kong, sebentar lagi pakai batuk juga. Akhirnya Presiden ngomong di medsos tahun 2030 yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren dan tentara polisi wajib menerima alumni pesantren, terutama yang hafal Quran karena akhlaknya bagus-bagus. Polisi tugasnya nangkep narkoba, jadi bandar narkoba.
Prabowo ngamuk, mesti nyari hukum 50 tahun. Begitu. Moral, akhlak. Ilmu penting. Tapi di atas ilmu adalah akhlak. Makanya ada rukun iman, betul. Ada syariat, ada thariqat, ada ma'rifat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ada Islam, terus ya. Terus. Ada rukun iman, ada ihsan. Ihsan itu apa? Akhlak. Sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin. Sama tetangga nggak akur. Dengerin saya ngomong. Umroh tiap bulan, haji 16 kali. Sama tetangga nggak akur, neraka haji. Dengerin saya ngomong. Ihsan. Dengerin saya ngomong. Dengerin. Haji 16 kali, umroh tiap bulan. Ada pengajian nggak datang, Ji, neraka Ji. Dengerin, jangan ngomong siapa-siapa ya. Kita aja ya. Dengerin. Itulah ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya. Beribadahlah kepada Allah seorang orang kita melihat Allah. Pasti kita nggak melihat, tapi Allah melihat kita. Ihsan. Ilmu, yes. Tapi akhlak di atas daripada ilmu. Ngomongnya hebat, pidatonya hebat, tapi akhlaknya no way. Terus akhirnya ngomong, karena ada penelitian bahwa pondok pesantren di Amerika tuh ngomongnya, namanya UNESCO. Pendidikan lembaga di dunia yang paling hebat adalah pondok pesantren. Karena mengandung 5 unsur, learning to be, learning to have, learning together, learning to do. Saya kesini kaitannya ngomong iman, betul. Yang pertama kehebatan pesantren, belajar agama langsung praktek. Ayo jujur, kita orang tua dikit lagi mati. Ciri-ciri orang dekat mati, dibilangin jangan nih. Duduk kaki pegel. Udah dekat mati dah itu. Udah duduk belonjor tarik mati. Ini jangan ngomong siapa-siapa. Kita aja ya. Ya pokoknya duduk belonjor tarik mati dah, udah mati. Dengerin. Kehebatan pesantren, belajar agama langsung praktek. Di rumah kapan malam Jumat ngaji Yasin? Begitu mondok? Yasin. Di rumah kapan sholat berjamaah 5 waktu? Begitu mondok? Ya, 5 waktu. Di rumah kapan anak tahlilan? Begitu mondok? Ayo jawab. Di rumah kapan anak ngaji Quran? Begitu mondok? Tuh kata santri, yes. Di rumah kapan anak kita tahajud? Begitu mondok? Kalau usah melotot begitu, ngaku aja. Penting. Yang kedua, di sini ada sekolah. Bahasa Arab pintar, Quran pintar, hadis pintar, tajwid pintar. Betul. Bahasa Inggris ada nggak? Matematik ada nggak? Ada. Biologi ada nggak? Ada. Komputer ada nggak? Ada. Fisika ada nggak? Apa yang tidak ada di sini? Apa yang tidak ada? Ayo. Anak saya di Darul Mustafa ulang kitab hebat. Betul. Dari Mesir, tafsir menguasai. Hanya tafsir ada. Maka begitu pulang, paling hebat pesantren Indonesia. Apa yang nggak ada? Agama pinter, umum pinter, silat pinter, karate pinter, bahkan ilmu pelet. Makanya anak-anak kita sebelum keluar negeri, tamatkan dulu di pesantren kayak anak saya. Baru pulang pinter. Kalau bodoh baru keluar negeri, bahaya. Apalagi ke Saudi Arabia, pulang anti tahlil, anti bulud, anti raja. Betul. Mantapkan dulu di pesantren Indonesia, ahli sunnah wal jamaah, baru kirim luar negeri. Beres, ayah saya. Ini pesantren, umum pintar, bapak pintar. Betul.
Silakan bapak nyari duit, mak ngurusin rumah tangga, anak titipin kiai, selesai. Yang ketiga, pesantren adalah perwakilan orang tua yang tidak ngerti agama atau orang tuanya alim, kalau ngajar anak sendiri kurang sabar. Contohnya, saya kalau ngajar mahasiswa sabar, ngajar santri sabar, tapi ngajar anak sendiri, makanya anak saya nggak ada yang tamat SD pesantren. Naik kelas 5 udah mondok. Naik kelas 5 udah mondok. Sama ibunya, Mi, mondok. Kenapa? Abi galak banget. Begitu. Emang sengaja. Betul apa betul? Sengaja. Ini penting. Bapaknya pintar, emaknya pintar. Apa ngajar anak kita sabar? Jarak. Saya titipin. Sebelum keluar negeri saya titipin. Ada Jombang, ada Tebu Ireng, ada Lirboyo. Semua matengin kitabnya, matengin aswajanya, baru keluar negeri. Begitu. Pulang beres. Betul apa betul? Matengin dulu di pesantren ini. Amin. Amin. Ini alhamdulillah, silakan bapak nyari duit, mak ngurus rumah tangga yang rapi, anak titipin pesantren ini beres. Apalagi sampai hafal Quran. Man qara'al Quran fastadharuhu fahalla halalah wa harrama harama adkhulahul jannah. Qurannya bagus, tajinya bagus, apalagi sampai hafal Quran, wajib masuk surga. Bukan hanya dirinya, 10 keluarganya walaupun di neraka diangkut oleh anak masuk surga. Emaknya, bapaknya, engkongnya, uaknya, mamangnya, gara-gara anak kita hafal Quran. Kita mati tenang, Pak. Kalau sama melotot, saya ngeri. Kalem aja. Nimbung masih hidup ya, besok pondok ini ya. Ya, katanya di sini gratis. Kalau masuk pesantren di sini mah gratis katanya. Masuk pesantren di sini mah gratis ya. Masuk pesantren, masuknya gratis ya. Masuknya. Maaf, saya tak harus pilih mah. Anak saya sudah nikah semua. Diwajibkan dalam segel, tiap keluarga harus ada yang hafal Quran. Saya di Limo tanpa sekolah setahun hafal Quran. Kalau sambil sekolah 3 tahun. Kalau tanpa sekolah setahun hafal. Anak saya pertama 12 tahun sudah hafal Quran. Kalau tanpa sekolah, Masya Allah saya masuk surga. Amin. Amin. Orang cucu dan 8 hafal-hafal semua. Alhamdulillah. Inilah masa iya engkongnya dia ke surga. Ini penting, Pak. Udah jelek, miskin, anak ada yang sembahyang dia. Masuk neraka, kata malaikat itu kapan enaknya goblok. Besok pindahin sini besok. Ya. Kata di sini gratis. Masukin aja anak sini, bilangin bapaknya hilang. Begitu aja udah masukin sini udah. Yang keempat, penting banget. Pondok pesantren kaderisasi untuk pemimpin yang akan datang. Kenapa? Pendidikan pertama kali di Indonesia adalah Wali Songo yang mengadakan. Bukan SD, bukan SMP, bukan SMA. Adalah pondok pesantren. Niru siapa? Niru Rasulullah. Rasulullah bersabda, Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Saya sukses begini karena yang didik langsung la ilaha. Bagaimana caranya Allah mendidik Rasul sampai sukses? Waktu kecil Rasulullah nggak pernah enak. Waktu kecil, catat. Sekarang orang nyampe ini. Belum menit, udah 1:30. Dengerin, waktu kecil manusia paling mulia. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Jikalau Nabi Muhammad tidak akan diciptakan, alam semesta ini gak bakalan aku ciptakan. Ini Allah berfirman dalam hadis qudsi. Waktu kecil Nabi lahir, bapak sudah nggak ada. Bayangkan. Bu,
Nabi lahir udah yatim. Allah. Ini perlu saya terangi. 6 tahun ibunya wafat. 6 tahun sudah yatim piatu. Bisa bayangkan Bapak Ibu. 6 tahun emak sudah nggak ada, bapak udah nggak ada. Allah. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sama nenek. 6 tahun sampai 8 tahun baru merasa enak. Kenapa? Karena nenek kakek nggak pernah ngomelin cucu. Betul-betul. Tapi menurut Rasulullah dalam tarbiyah Islamiyah, anak diasuh kakek dan nenek masa depan bahaya. Kenapa? Terlalu dimanjakan. Begitu. Dengerin saya ngomong ya. Ya. Makanya kalau pengen anak sukses, gebugin dari sekarang. Pakai kaki meja dari sekarang. Pokoknya diasuh nenek kakek, masa depan bahaya. Masa depan bahaya. Dikolok, dinang-neng. Nanti dapat ujian, nangis, nggak bisa ngatasin. Lihat Rasulullah, hanya 2 tahun. Saya ngomong pendidikan begini karena di pesantren. Diasuh ayahnya oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu anaknya banyak, miskin. Emang biasa orang miskin anaknya banyak, nggak nganggur sih, nggak kemana-mana, jadi bunting lagi begitu. Kata pamannya, Muhammad, sini sayang, kamu mandi dengan abangmu, tidur dengan abangmu, tapi mohon maaf Muhammad, paman ini miskin, jangankan ngasih makan kamu, anak paman juga kurang, jadi kamu nyari sendiri ya. 8 tahun manusia paling mulia ngangon kambing. Lihat sirah Nabawi. Lihat sirah Nabawi. Ngangon kambing. Bahkan dalam satu riwayat, manusia paling mulia pernah duduk depan pintu nunggu makanan sisa saudara-saudaranya. Tolong catat. Timbul pertanyaan, apakah Allah tidak bisa melahirkan Nabi Muhammad dari seorang kaya raya? Bisa. Kun fayakun selesai. Apakah Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari seorang kaisar yang kakinya nggak pernah injak tanah? Bisa. Kun fayakun selesai. Tapi kenapa menderita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh buat kita umatnya cara mendidik anak. Pondok pesantren adalah konsep Rasulullah. Di rumah ada pembantu, di rumah orang kaya. Begitu mondok, nyuci piring sendiri, nyiapin baju sendiri, nyiapkan buku sendiri. Betul-betul. Ngerapikan kasur sendiri. Betul-betul. Hidup harus tunduk sama bel, makan bel, tidur bel, berangkat sawakai. Bukankah disiplin dari kecil? Tolong catat. Makanya tamatan pesantren apa yang nggak bisa? Contohnya saya. 10 tahun udah mondok, apa yang nggak bisa? Profesor, doktor, politisi, agamawan, apa aja bisa. Cuma nggak boleh jadi pejabat aja. Padahal wapres itu saya mestinya bukan Ki Ma'ruf, mestinya. Cuma saya nggak boleh. Apa anak santri yang nggak bisa? Agama yes, umum yes, nyuci piring yes, macul yes, ngepel yes, betul. Nembok yes. Apa yang nggak bisa alumni pesantren? Itulah didikan pesantren. Ini penting Pak. Ini sekarang maunya manja, kerja ringan, gaji gede, betul. Sekarang santri apa yang nggak bisa? Bangga jadi santri toh. Sekarang bel, tahajud bel, sholat jamaah bel, betul. Sepatu nyiapin sendiri, makan nyiapin sendiri, betul. Kasur nyiapin sendiri, coba di rumah. Dan yang paling penting, anak terhindar dari pengaruh iblis ini. Haram anak santri pegang handphone. 75% masa depan anak rusak gara-gara ini. Begitu mondok,
haram anak pegang itu. Selamat anak-anak itu. Sengaja saya ngomong begini, kenapa? Karena kita kelihatannya udah tua-tua, udah pegel mulu ya. Supaya anak kita meninggal jadi anak soleh. Allah. Kapan saja kita mati, oke. Kalau sudah punya anak lulus pesantren, nangis tuh anak kita ngedoain bapaknya. Bahkan kata guru saya, kalau sehari semalam anak ngedoain bapak 5 hari aja, termasuk dosa besar. Apalagi yang nggak pernah mendoa. Udah pondokin besok. Bilangin, bapaknya udah nggak ada. Gratis. 12 tahun diajak dagang. 16 tahun maaf, nyari kerjaan. Kalau sekarang bawa proposal. Kepada siapa? Bosnya Siti Khadijah. Nyari kerjaan. Proses. Diterima jadi karyawan. 20 tahun, sukses. Diangkat menjadi direktur ekspor impor. Bayangin, jadi Nabi kita kaya bukan miskin. Betul? 25 tahun perusahaannya besar. Akhirnya Siti Khadijah janda umur 40 tahun naksir nikah dengan Siti Khadijah. Makanya nanti anak-anak kita sudah tamatan sini pinter-pinter kawinin sama janda umur 40 tahun. Siti Khadijah walaupun 40 tahun tetap kelihatan muda. Karena waktu ketemu Nabi itu yang dipakai pakaian paling cakep. Nggak kayak bini kita. Kondangan cakep, arisan cakep. Tidur sama lakinya, ya Allah, utang pakai peniti. Lakinya meluk kecolok. Bang, kalau ya utang lu goblok. Itu yang ketawa pernah praktek kali begitu ya. Undangan bedaknya pipa, giginya repon, belum mata, dibeong-begok. Nah, tidur sama laki remason. Lakinya nyium bangkis. Nah, pipi lemuk karbit, goblok. Ini kalau punya bini begini, mau nggak saya kasih tahu supaya sadar? Mau nggak? Mau? Kawin lagi. Emang bini kita kalau belum pada musuh, tenang-tenang aja. Begitu, dengerin saya ngomong. Itulah pendidikan keimanan. Pondok pesantren. Saking sedihnya sampai Rasulullah tidak putus asa, cuman keluar kalimat, mata nasrullah, mana pertolongan Allah. Nah kalau kita digituin pasti gini-gini amat yang jadi kiai, gak berhenti aja ya. Tapi Nabi tidak ngomong mata nasrullah, mana pertolongan Allah. Langsung dipanggil malaikat Jibril untuk membawa perjalanan Nabi besar Muhammad linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul. Dalam perjalanan ngelihat bagus, ngelihat jelek, ngelihat surga indah, iman semakin hebat. Ditinggal 2 dari paman dan istri, melihat kenikmatan surga, hilang sedih. Ngelihat pahala, gembira, memperdalam keimanan. Tapi nengok kiri, ya Allah, nangis. Rasulullah nangis. Lihat ke kanan, ada orang panen. Dikit lagi panen, dipetik lagi. Kata malaikat, kata Nabi Muhammad, Jibril, itu siapa? Itu umatmu. Dari mana? Citayam. Emang apa? Kalau ada pesantren nyumbang mulu. Begitu. Melihat nengok ke kiri, ya Allah, nangis. Paling banyak di neraka ibu-ibu, amin. Ya Allah. Dengerin saya ngomong. Kenapa kurang syukur? Quran aja bawa anak lu. Dengerin. Dari mana Bu? Citayam. Mengapa? Malaki ngelawan. Ada orang kepalanya, ya Allah, tampak lagi, bagi lagi, tampak lagi. Siapa itu? Umatmu. Di mana Citayam? Aku Islam gak sembahyang, ya Allah. Nangis terus.
keimanan. Ayo langsung berangkat menuju Sidratul Muntaha, ketemu Allah, sholat di waktu. Alhamdulillah. Apa itu sholat? Identitas. Identitas umat Islam adalah sholat di bainal mu'min wa bainal kafir tarkus sholat. Yang ngomong siapa-siapa ya? Ya, KTP-nya Islam, ngaku Islam, kalau tidak sholat kafir, selesai. Ayo, jangan cengarkan deh. Jangan cengarkan deh. As-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Kalau ngaku Islam sholat, berarti dia betul-betul mendirikan agama. Ngaku Islam tidak sholat, sadar atau tidak sadar, dia penghancur agama. Begitu kata Nabi. Makanya awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali ketemu Allah yang ditanya bukan zakat dulu, bukan haji dulu, bukan puasa dulu. Yang ditanya sholat dulu. Sholatnya bagus, yang lain bagus. Sholatnya rusak, rusak semua. Kenapa? Karena sholat mencerminkan identitas orang Islam. La ilaha. Sebelum sholat kita wudhu, dicuci tangan, ya Rob, habiskan dosa saya di tangan kanan dan kiri. Pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Oh ya, tandanya udah kiai, katanya begitu udah. Terima kasih Kang, handphonenya hidup Kang, masya Allah. Sholat. Begitu kumur-kumur ya Rob, mulut saya sering ngatain orang, sering nyakitin orang, ya Rob, habiskan dosa mulut saya sebelum sholat. Termasuk hidung, muka, telinga, kaki, ya Allah, sering menjanda, ya Allah. Sebelum ketemu Allah, wudhu. Kenapa? Karena menurut Rasulullah, sholat artinya jumpa dengan Allah. Tolong satu. Kalau pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Tapi kalau ketemu Allah, sholat. Gak usah waktu kok. Sehari semua orang Allah. Yang besar hanya Engkau ya Rabb. Identitas Muslim, sholat. Jangan ditinggal sholat. Makanya wafat Rasulullah satu wasiatnya, as-sholat, as-sholat. Sholat jangan ditinggal. Sholat jangan ditinggal. Sholat. Nggak kuat berdiri duduk. Amin. Amin. Nggak bisa duduk tiduran, betul. Tangan nggak bisa bergerak, yang penting bulu mata kedap-kedip. Sakit parah, sakit apapun, selama masih ingat duit, wajib sholat. Selama masih ingat duit. Makanya kalau ada teman lagi sholat parah, kasih duit, ini berapa, 2 juta, wajib sholat. Kalau dikasih duit, udah nggak sadar, nggak usah sholat. Mata nggak bisa kedip-kedip, ya udah mati, kuburin, begitu aja. Sholat yang paling bagus berjamaah. Apalagi sholat subuh, man sholat subha ma'al jamaah kasolatil laili kullu. Siapa umatku sholat subuh berjamaah sama dengan sholat 1 malam suntuk. Sholat subuh hanya 5 menit, dihitung sholat subuh semalam. Makanya Rasulullah pernah nyuruh Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, tolong jadi imam subuh. Engkau mau kemana ya Rasul? Aku akan bakar rumah orang Islam yang dekat masjid, enggak ke masjid. Begitu, ada ketua masjid sini, besok bakar semua besok. La sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak diterima sholat umatku
rumah dekat masjid, dekat musola, tapi tidak datang ke masjid dan ke musola, tidak diterima. Sahabat Nabi namanya Maktum. Kebetulan gak ngelihat ya Rasul, saya rumahnya jauh, nggak ada yang nganter, banyak binatang, saya di rumah aja, tapi ada ngedenger ya Rasul, ngedenger. Komat ngedenger, walaupun buta, kalau ada ngedenger wajib datang. Makanya masjid di sini supaya tetangga masjid nggak dosa, adan pelanin aja, adanya pelanin aja. Insya Allah tukang adanya langsung sambar geledek. Udah begitu ada masalah. Penting 10 kehebatan orang sholat subuh berjamaah. Nyebrang Siratal Mustaqim kalbarkil khatib, kayak kilat yang nyambar. Miliaran abad orang nyebrang Siratal Mustaqim. Tapi yang sholat subuh berjamaah, set, kata malaikat, ma'amalukum, amal apa yang hebat banget? Subuh berjamaah. Kalau seandainya umat itu mengetahui hebatnya sholat subuh berjamaah, mereka akan datang walau habban, walau kakinya lumpuh, kencing manis, asam urat, gempor, akan ngesot datang ke masjid. Makanya untuk mengetahui umat Islam di Indonesia ini banyak atau tidak jumlahnya, lihat aja sholat subuh. Betul. Di Citayam umat Islam ada berapa? Ada 1000. Subuh ada berapa? 6. Ya udah itu. Jangan cengir, udah jangan cengir. Udah jangan cengir. Lihat aja subuh di musola. Itulah karakter Islam yang hakiki. Udah jangan banyak ngomong. Apalagi sebelum subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah fajar, salat sunat fajar, lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Duit 300 triliun, insya Allah kalah 2 rakaat sebelum subuh. Allah. Makanya saya punya karyawan, punya ustadz, punya dosen-dosen. Kalau subuh nggak sholat, makanya hari itu tidak boleh ngajar. Kenapa? Keberkahan tidak ada. Itulah karakter saya. Terakhir, kesimpulan ceramah saya. Amin. Tujuan Isra Mi'raj yang pertama untuk mempertebal keimanan Nabi besar Muhammad setelah dalam perjalanan melihat yang baik dan yang tidak baik. Sehingga ujian ditinggal paman dan istri dianggap kecil kalau lihat kenikmatan. Yang kedua, Isra Mi'raj mengandung sains dan teknologi. Lihat dalam Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi. Ini stata'tu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Hei jin dan manusia, silakan tembus langit. Silakan tembus bumi. Enggak bakalan nembus langit, nembus bumi kecuali kau punya alatnya, ilmunya. Lihat Ar-Rahman. Ayat ini dicolong oleh orang Amerika, bikin pesawat ke bulan. Kita enggak merasa kecolongan. Kenapa? Karena jarang baca Ar-Rahman. Artinya apa? Man arada dunya falahi bil ilmi, wa man arada al-akhirah falahi bil ilmi, wa man aradahuma falahi bil ilmi. Lihat sahabat Nabi. Ada ulama, contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada pejabat, contohnya Umar bin Khattab. Ada konglomerat, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada anak muda yang ilmunya bagus, adalah Sayyidina Ali. Kalau orang Islam punya karakter ini, ulama sudah banyak, Habib sudah banyak. Tapi pejabat? Tapi kayak Utsman bin Affan, Cina yang menguasai, Direktur Ramayana, cengkrong seng. Direktur Matahari, maling siang-siang. Direktur Jogja, can cebok. Direktur Matahari, yang tai bau. Satpamnya Samsuri. Tukang parkir Udin, nyuci WC Rohman. Ya, kuasai duit seperti Utsman bin Affan. Betul. Makanya anak kita yang 4 1 jadi kiai. Amin. 2 jadi gubernur. Amin. 3 jadi konglomerat, amin. 4 jadi jenderal, cukup segitu. Bapaknya mati, anaknya kiai.
Bapaknya bangun rumah, anaknya konglomerat pabrik semen cap beduk. Begitu. Dengerin ya. Ya. Bapaknya diganggu dan ramin, anaknya jenderal. Betul apa betul? Betul. Anaknya sakit, emaknya sakit, anaknya dokter. Itulah cara-cara orang Islam. Harus bangkit. Kiai harus ada. Ulama harus ada. Habib harus ada. Pejabat harus ada. Orang kaya harus ada. Anak muda yang ilmuwan harus ada. Karena kita akan mati, penggantinya anak-anak kita. Itulah pondok pesantren. Makanya Rasulullah sahabat ribuan. Cuman 4 ulama Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar mewakili ulama, Sayyidina Umar mewakili pejabat, Sayyidina Utsman mewakili konglomerat, Sayyidina Ali mewakili anak muda. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babula. Inilah anak-anak pondok pesantren. Gimana? Kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ibadah jangan ditinggal. Amin. Amin. Kita dikit lagi mati, terutama yang kaki udah pegel, belonjor tarik. Belum tentu kita panjang umur ya. Tapi kalau kita imannya kuat, kapanpun anak soleh kita punya, meninggal dunia, yes. Karena doa dari anak soleh mustajabah. Mudah-mudahan pesantren kita ini tambah maju, amin. Anak-anak kita tambah barokah, orang tuanya rezekinya lancar, santrinya dapat ilmu yang manfaat, ulama harabib, insyaallah barokah dunia dan akhirat. Kita malam ini kumpul di sini, insyaallah di surga jumpa dengan Rasulullah. Al-Fatihah. Jangan pulang dulu karena ada yang memimpin doa yang terakhir. Sebab afdolnya ngaji adalah doa baru pulang. Betul? Tidak boleh sebelum doa pulang ya. Allah marah ya. Kecuali kiai boleh pulang duluan. Saya mohon maaf, saya langsung pulang karena saya harus ada pertemuan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.